Pernahkah kita merasa lelah berbuat baik, merasa kebaikanmu hanya dimanfaatkan, atau bahkan dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan? Jika pernah, ketahuilah perasaan itu manusiawi. Tapi hari ini, mari kita bicara dari hati ke hati. Mengapa syarat menjadi baik adalah tanpa syarat? Dulu sekali, saya pernah berada di titik itu. Merasa dunia tidak adil. Saya menolong dengan tulus, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi. Tapi apa yang saya dapatkan? Saat itu, ada bisikan di telinga saya. Sudah, cukup. Lain kali, jangan terlalu baik. Lihat dulu orangnya seperti apa. Bisikan itu terdengar begitu logis, begitu masuk akal. Saya hampir saja mempercayainya. Lalu suatu malam, dalam keheningan, saya merenung. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya saya berbuat baik selama ini? Apakah untuk mendapat balasan dari manusia, untuk pujian, atau untuk pengakuan? Jika jawabannya adalah ya, maka wajar saya kecewa. Karena saya menggantungkan harapan pada sesuatu yang fana, yaitu balasan dari makhluk. Saat itulah sebuah kesadaran menghantam saya. Bukankah berbuat baik adalah perintah langsung dari Tuhan? Perintah yang sifatnya mutlak, tanpa embel-embel, jika atau tapi. Tuhan tidak pernah berkata, bantulah sesamamu, jika dia baik padamu. Atau tolonglah yang kesulitan, tapi pastikan, dia tidak akan memanfaatkanmu. Tidak. Perintahnya sederhana. Perintahnya, berbuat baiklah. Dan ruang lingkup kebaikan itu, ternyata begitu luas. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada seluruh ciptonaya di muka bumi. Seekor kucing liar yang kelaparan, sebatang pohon yang butuh disiram, bahkan menjaga kebersihan lingkungan. Semua itu adalah bentuk kebaikan. Kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, yang fitrahnya saling terhubung dan saling membutuhkan. Rantai kehidupan ini akan kuat, jika setiap mata rantainya saling menguatkan, bukan saling menuntut. Lalu, bagaimana dengan rasa sakit karena dimanfaatkan? Nah, disinilah letak ujian keikhlasan kita. Bukankah manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain? Jika kebaikan kita ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang sedang kesulitan, bukankah itu artinya kita telah berhasil menjadi pribadi yang bermanfaat? Masalah niat orang yang kita bantu, itu adalah bab yang berbeda. Itu bukan lagi urusan kita. Itu adalah percakapan pribadi antara dia dengan Tuhannya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi atau bahkan menebak isi hatinya. Tugas kita hanya satu, menunaikan perintah untuk berbuat baik. Selesai. Biarkan sisanya menjadi urusan langit. Pernahkah kita berpikir, mengapa sekarang ini untuk berbuat baik saja? Rasanya banyak sekali syaratnya. Kita sering berkata, nanti saya bantu, kalau ada uang lebih. Atau saya mau nolong, tapi dia dulu pernah jahat sama saya. Atau saya bantu, asal jelas keuntungannya buat saya apa. Sadarkah kita, saat kita meletakkan syarat-syarat itu, kita sedang meninggikan ego kita di atas perintah Tuhan? Padahal, membantu itu tidak melulu soal uang. Sama sekali tidak. Kamu tidak punya uang, bisa dengan cara sekadar menemani saudara, atau seseorang yang sedang berduka. Kamu tidak punya tenaga yang kuat, bantu dengan ilmumu seperti berikan nasihat yang membangun. Kamu tidak merasa punya ilmu yang cukup, bantu dengan jabatan atau posisimu. Permudah urusan orang lain yang memang sudah menjadi haknya. Gunakan pengaruhmu untuk menyuarakan kebenaran, buka jalan bagi mereka yang kesulitan. Banyak juga dengan kita hanya membantu mendengarkan saudara atau orang lain. Mereka sudah mendapat solusinya sendiri, karena dia sudah ungkapkan kesulitannya. Intinya, bantulah dengan apapun yang kita miliki saat ini. Sekecil apapun itu, segelas air untuk kurir yang kehausan, senyuman tulus untuk petugas kebersihan di jalan, atau doa di dalam sujud kita untuk saudara yang sedang tertimpa musibah. Semua itu adalah kebaikan yang tak ternilai harganya. Yang terpenting adalah ketulusan yang mengiringinya. Jika setelah semua itu kita masih merasa disakiti atau tidak dihargai, ingatlah, ini baik-baik. Tuhan tidak pernah tidur. Dia Maha melihat. Tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa sepanjeta yuenia, apalagi setitik kebaikan tulus
yang keluar dari hati hamba-Nya. Kebaikan yang kita tanam, meski direspons dengan keburukan, catatannya di sisi Tuhan tidak akan pernah terhapus. Ia akan tetap menjadi pemberat timbangan amal kita. Demikian pula, sebaliknya, orang yang memanfaatkan kebaikan atau membalas air susu dengan air tuba, dia sedang menggali lubangnya sendiri. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Itu adalah hukum alam, sunatullah, yang tidak akan pernah berubah. Masing-masing dari kita akan memanen apa yang kita tanam. Sudah ada porsi pahala dan hukumannya sendiri-sendiri, yang tak akan mungkin tertukar. Maka dari itu, sahabat, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan biarkan satu pengalaman buruk merusak ribuan potensi kebaikan yang bisa kita lakukan di masa depan. Jangan biarkan kekecewaan pada satu orang membuat kita berburuk sangka pada semua orang. Dunia ini masih sangat membutuhkan banyak orang-orang baik. Coba renungkan, kenapa orang yang sedang dalam kesulitan itu kadang selalu mampir dalam hidup kita, bahkan di saat hidup kita sendiri sedang dalam kesulitan? Bukankah yang sulit dan yang didatangi soma-soma sedang dalam ujian Tuhan? Jangan tunda kebaikan. Jangan terlalu banyak menganalisis. Jangan sibuk membuat daftar syarat. Selama kita mampu, selama ada kesempatan di depan mata, segerakan, lakukan saja. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi penyelamat kita kelak. Bukankah pada akhirnya, saat kita semua berdiri di pengadilan Tuhan, yang akan menjadi pembela kita adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh? Kebaikan yang kita lakukan dengan tulus, yang terus mengalir manfaatnya bahkan setelah kita tiada, itulah investasi abadi kita yang sesungguhnya. Itulah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Dan perlu diingat, hartamu tidak akan dibawa mati. Ilmu kita akan sia-sial jika tidak ada manfaatnya. Bantu dan bahagiakan keluarga, saudara, dan sesama. Insya Allah kita akan merasakan perasaan luar biasa yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Dan banyak efek baik kembali kepada kita. Untuk hal semacam ini tidak perlu belajar dari orang jauh, cukup belajar dari orang-orang tua kita. Bagaimana dasar-dasar kebaikan itu sudah diajarkan sejak kita kecil, tentang membantu, berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan saudara. Jika pernah mengalami bertemu dengan penjahat kelas kecil, sampai mafia kelas besar, mereka melakukan itu. Banyak yang karena merasa tidak punya pilihan, bagaimana mereka bisa membahagiakan keluarga dan membantu saudara-saudaranya, maka jalan singkat yang mereka ambil. Dan banyak dari mereka yang tetap menanamkan nilai-nilai baik dalam keluarganya, mereka pun tidak mau anak keturunannya menjadi tidak baik. Mari kita renungkan dan niatkan kembali. Berbuat baik bukan untuk manusia, tapi untuk Dia yang menciptakan manusia. Dengan begitu, kita tidak akan pernah kecewa. Syarat menjadi baik adalah tanpa syarat. Lakukan saja dengan tulus dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan balasannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.